Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami dengan judul Degradasi Kejujuran, Implementasi Kejujuran Peserta Didik di Dunia Akademik. Next slide. Next. Untuk penulisnya dari kelompok 2 sendiri ada Muhammad Putra Jundana, Muhammad Akil Wasila, Kamila Islamiyati, Lidya Dia Ayu Pitaloka, Alfiana Nurrohma Mawardani. Next slide. Untuk abstrak atau penjelasan singkat, degradasi kejujuran seiring perubahan zaman merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Pada kasus ini, terdapat beberapa permasalahan, antara lain, masih adanya ketidakjujuran peserta didik dalam mengerjakan ujian. Permasalahan tersebut terjadi hampir di semua tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil observasi perbandingan dari bentuk perilaku jujur dan tidak jujur, didapatkan data bahwa peserta didik yang jujur ketika sedang melaksanakan ujian lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak jujur. Namun, ketidakjujuran akademik tersebut masih perlu dikurangi lagi karena dapat memberi pengaruh yang buruk. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan meningkatkan pengawasan ujian, tata tertib ujian, dan hukuman. Upaya-upaya tersebut dalam penerapannya perlu dilandasi dengan moral dan religiusitas, sehingga tercipta peserta didik yang berimplementasikan jujur di dunia akademik. Proses yang diterapkan pun dapat berbeda sesuai dengan karakteristik peserta dalam proses pemahamannya. Untuk pendahuluan, kami menyampaikan bahwa perubahan zaman terus bergulir begitu cepat dan pasti memberikan pengaruh, baik positif maupun negatif. Perilaku manusia berubah seiring perkembangan zaman, seperti gaya hidup mewah, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Yang apabila hal tersebut terjadi di tangan orang yang tidak jujur, maka akan menjadi bencana seperti penyalahgunaan kuasa, korupsi, dan sebagainya. Kejujuran dapat diartikan sebagai sifat melakukan apa yang diucapkan dan mengatakan apa yang dilakukan. Menurut KBBI, jujur artinya tidak berbohong, lurus hati, dan tidak curang. Seseorang yang menghayati nilai kejujuran akan senantiasa bersikap jujur. Hatinya akan selalu terdorong untuk bersikap dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam dunia pendidikan, degradasi kejujuran meningkat frekuensinya secara drastis, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Seringkali, ketidakjujuran menjadi hal yang biasa di kalangan peserta didik. Oleh karena itu, nilai kejujuran haruslah ditanamkan dan diterapkan sejak dini. Sehingga perlu adanya inovasi dalam mewujudkan pendidikan karakter yang membudayakan kejujuran dan dapat diimplementasikan dalam perbuatan dan kata, bukan hanya diucapkan, tetapi dapat ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan yang benar. Untuk hasilnya, perilaku jujur dan tidak jujur dalam melaksanakan ujian bisa dilihat dari 3 situasi. Untuk situasi yang pertama, peserta didik mengerjakan ujian 2 mata pelajaran secara bersamaan, sedangkan hanya 1 mata pelajaran yang sempat dipelajari. Persentase kejujurannya adalah 88,7%, sementara persentase ketidakjujurannya adalah 11,3%. Untuk situasi yang kedua, peserta didik sedang melaksanakan ujian dan mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal, kemudian melihat teman-temannya saling mencontek. Untuk persentase kejujurannya yaitu 72,1% dan persentase ketidakjujurannya adalah 27,9%. Dan untuk situasi yang ketiga adalah peserta didik belum tuntas dalam belajar, namun telah membuat catatan kecil dan peserta didik mengalami kesulitan dalam menjawab soal.
Persentase kejujurannya adalah 94,4% dan persentase ketidakjujurannya adalah 5,6%. Pembahasan lebih lanjut mengenai tabel tersebut yaitu, berdasarkan tabel, tingkat kejujuran peserta didik tergolong tinggi. Tujuan yang ingin dicapai peserta didik dalam berperilaku jujur saat mengerjakan ujian yaitu agar tetap menjaga kejujuran, agar terhindar dari perilaku curang, dan ingin mengetahui sejauh mana kemampuan dirinya. Pada tabel tersebut juga diketahui bahwa ketidakjujuran masih terjadi di kalangan peserta didik. Apabila integritas tersebut tetap rendah, maka akan mengarah kepada implementasi korupsi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, dalam mengatasi ketidakjujuran tersebut, diperlukan adanya upaya yang melibatkan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa penerapan cognitive dissonance intervention dan direct knowledge and attitude. Sedangkan untuk faktor eksternal dapat dilakukan dengan menerapkan software anti plagiat dan classroom control teknik. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada slide ini, dapat diambil kesimpulan. Poin yang pertama dari kesimpulan ini yaitu kejujuran merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam penerapan pendidikan karakter. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa di dunia akademik, kejujuran adalah hal utama yang harus dimiliki oleh setiap sivitas akademik. Poin yang kedua, dunia pendidikan menjadi salah satu sektor penting dalam menumbuhkan sikap kejujuran, yakni dunia pendidikan itu menjadi wadah untuk menggembleng melatih peserta didik untuk bersikap jujur, berkata jujur, dan berbuat jujur dalam kegiatan belajar di institusi akademik. Dan yang terakhir, implementasi kejujuran dapat dilakukan dengan belajar giat dan tidak mencontek. Tapi tak hanya itu, peran serta segenap siswa akademik itu juga ikut andil sehingga suatu saat nanti nilai kejujuran ini akan tetap tertanam dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang pendidikan. Next. Dan ini adalah sumber dari artikel kami atau daftar pustaka dari artikel kami. Mungkin itu presentasi yang kami lakukan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiran dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.